Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Yudi di sini di Gibahin Bola Channel teman-teman ya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mensubscribe channel ini ya. Tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang dan tidak akan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola dan terutama timnas Indonesia teman-teman ya. Oke, balik lagi. Kali ini gue akan membahas tentang pelatih dari timnas Indonesia ya teman-teman. Yang sudah kita ketahui ya, PSSI ya sudah memutus kontrak dan memecat pelatih kepala kita yang sudah 5 tahun melatih timnas Indonesia, yaitu Sinteyong teman-teman ya. Ini merupakan keputusan yang sangat mengagetkan bagi seluruh pecinta sepak bola timnas Indonesia ya. Banyak yang bilang kenapa tidak dipertahankan sampai dengan Juni 2025 setelah melawan Jepang. Kita lihat dulu hasilnya ya di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, karena kan kita menyisakan 4 pertandingan. Ada yang bilang, wah terima kasih kepada Bapak Erick Thohir yang telah bisa memutuskan hasil yang terbaik ya. Ada pro kontra juga di balik pemecatan dari STI ini ya, karena Bapak Erick Thohir ini memutuskan hal seperti ini adalah yang ingin yang terbaik oleh yang diraih oleh tim Indonesia sendiri ya. Nah, maka dari itu Bapak Erick Thohir mulai kemarin telah memecat Sinteyong sebagai pelatih kita dan mengganti calon pelatih baru kita ya. Nah, yang kita ketahui calon pemain baru kita adalah dari timnas Belanda, pemain senior di tahun 90-an dan sudah mempunyai lisensi pelatih ya, dan track recordnya sangat bisa dibilang luar biasa lah. Ini mungkin di atas Sinteyong sedikit ya, dan pemain ini sangat gacor ya di eranya ya. Kalau kita bisa bilang, kita sebut saja itu adalah Patrick Kluivert teman-teman ya. Bagi kalian yang pernah mengikuti ya kejayaan timnas Belanda pada tahun 90-an ya, pasti kalian mengenal sosok Patrick Kluivert ini ya teman-teman ya. Nah, Patrick Kluivert ini dulu di timnas Belanda ya bertandem dengan salah satu pemain luar biasa juga, yaitu Dennis Bergkamp, dan di situ juga ada Clarence Seedorf ya, Edgar Davids, Mark Overmars, Van Bronckhorst, Jaap Stam, Edwin van der Sar, Boudewijn Zenden ya, Mark Reiziger, semua itu pemain-pemain yang sangat luar biasa. Philip Cocu, itu timnas Belanda waktu tahun 90 itu adalah masa kejayaannya, dan pemain-pemain top Eropa semua yang ada di timnas Belanda pada saat itu ya. Nah, maka dari itu PSSI ya sudah matang untuk memilih pelatih ini untuk menangani timnas Indonesia ya teman-teman ya. Itu bukan hanya sembarang pilihan, tetapi sudah melihat track record dan juga sudah memilih Patrick Kluivert ini agar komunikasi antar pemain bisa berjalan dengan lancar, karena yang sudah kita ketahui 70% dari pemain timnas Indonesia adalah pemain Belanda ya. Jadi aman untuk komunikasi antar pemain dan pelatih ya, karena itulah menjadi hal utama timnas Indonesia saat ini ya, semenjak dilatih oleh pelatih Sinteyong ya. Komunikasi yang kurang berjalan dengan lancar. Nah, untuk komposisi pemain, strategi yang akan diterapkan itu nanti tergantung dari pelatih baru kita ya. Itu adalah ranah dari pelatih, dan siapa saja yang dibawa oleh asisten-asistennya itu adalah hak prerogatif dari pelatih itu sendiri. Nanti kita akan dengar press conference-nya ya pada tanggal 12 Januari dan memperkenalkan secara langsung oleh Thohir, Bapak Erick Thohir ya, calon pelatih baru kita ini. Nah, berbicara tentang Patrick Kluivert ini ya, Patrick Kluivert ini lahir di Amsterdam pada tanggal 1 Juli 1976 ya. Dia mengawali karir di usia 18 tahun atau tahun 1994 ya. Patrick Kluivert waktu itu dipromosikan di tim Ajax Amsterdam senior ya pada tahun 1994. Itu merupakan salah satu klub Eropa terbaik pada saat itu. Hebatnya di musim pertama menjadi pemain, Patrick Kluivert ini menjadi mesin gol di Amsterdam, julukan Ajax ya, dengan mencetak 22 gol dan 5 assist dari 38 pertandingan di semua kompetisi teman-teman.
Nah, berkat-berkat gol Kluivert ini Ajax Amsterdam menjadi juara Eredivisie dan juga juara Liga Champions di 1994 sampai dengan 1995, dan di tahun yang sama penyerang bertinggi badan 191 cm ini juga membantu Ajax juara Piala Super Eropa dan Piala Kontinental pada tahun 1965, teman-teman. Nah, untuk karir pemainnya juga ya, setelah 3 tahun 1994-1997 ya, Patrick Kluivert ini membela timnas senior Ajax Amsterdam. Setelah itu Patrick Kluivert hengkang dari Ajax ke AC Milan. Satu musim di Italia, Patrick Kluivert diboyong oleh Barcelona pada tahun 1998, teman-teman ya. Di Barcelona, Patrick Kluivert itu merumput selama 6 musim dari tahun 1998 sampai dengan 2004 ya, dengan koleksi 122 gol dari 250 pertandingan di semua kompetisi, teman-teman. Nah, untuk pemain ya, ini tidak usah diragukan lagi, ini merupakan salah satu musim gol yang sangat luar biasa ya, di timnas Belanda maupun di klub pada zamannya ya, teman-teman. Pasti kalian semua yang pernah mengikuti ya rekam jejak dari Patrick Kluivert ini pasti sudah tahu siapa itu Patrick Kluivert, teman-teman ya, dan bagaimana cara dia bermain ya, dan bagaimana cara dia mencetak gol dan sebagainya, teman-teman ya. Nah, di Barcelona Patrick Kluivert itu memenangkan trofi Liga Spanyol di tahun 1997 dan 1998 ya. Nah, setelah itu dia meninggalkan Barcelona dan bergabung ke Newcastle pada tahun 2004, dan kemudian ke Valencia, PSV Eindhoven, dan mengakhiri karirnya di klub Liga Prancis yaitu Lille pada tahun 2008 ya. Di level timnas nasional, Patrick Kluivert ini sudah membukukan gol sebanyak 40 di 79 kali ya bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Belanda, sorry. Nah, jadi selama 79 kali dia mencetak 40 gol selama karirnya di timnas Belanda, teman-teman. Nah, beralih kita ke karir pelatihnya. Setelah dia sudah lama pensiun, dia sudah mempunyai lisensi pelatih FIFA ya, teman-teman ya. Nah, yang kita ketahui ya, mungkin kalian pada tahu Patrick Kluivert ini mempunyai anak yang bernama Justin Kluivert ya. Justin Kluivert ini bermain di klub Liga Inggris Premier di Bournemouth ya. Posisinya adalah sebagai wing sayap ya, kiri ataupun kanan. Berbeda dengan ayahnya yang menjadi pemain depan ya, menjadi mesin gol di Belanda maupun di klub-klub Eropa yang dimainkan oleh Patrick Kluivert ini sendiri ya, teman-teman ya. Nah, sejumlah klub pernah ditangani oleh Patrick Kluivert ini ya. Yang pertama, dia menangani Twente U21 hingga di klub Turki Adana Demirspor ya, teman-teman. Nah, sementara di level timnas nasional, ia pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda dan juru taktik di timnas Curaçao, teman-teman. Nah, tapi sayangnya semenjak pelatihannya itu hanya satu trofi yang pernah dimenangkan oleh Patrick Kluivert ini, yaitu membawa FC Twente U21 menjadi juara. Waktu itu bernama Beloften Eredivisie pada tahun 2011 dan 2012, atau kasta tertinggi untuk kompetisi Liga 2, teman-teman ya, Liga 2-nya Belanda. Nah, Erick Thohir ya memilih Patrick Kluivert ini bukan menilai kalau dia itu orang Belanda ataupun bisa berkomunikasi dengan teman-teman, tetapi Bapak Erick Thohir ini melihat track recordnya ya selama dia melatih, walaupun tidak sementereng pelatih Louis van Gaal, Erik ten Hag ataupun pelatih Belanda lainnya ya, tetapi ini bisa membantu tim Indonesia bisa berbicara banyak nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan untuk gajinya itu masuk untuk yang disodorkan oleh PSSI, jadi aman, tidak masalah ya. Maka dari itu calon pelatih timnas kita ini, Patrick Kluivert ini ya, untuk masalah gaji masuk ya, apa yang disodorkan oleh PSSI, dan visi bermain Patrick Kluivert ini kemungkinan cocok ya sama tim, dan kultur juga yang mempengaruhi ya
timnas Indonesia saat ini ya, sampai dengan saat ini. Maka dari itu mungkin ada perubahan pelatih Eropa, apalagi dari Belanda. Kultur dari timnas Indonesia akan bisa ditangani dengan baik dan bisa menjadi perubahan dan bisa lebih baik ke depannya ya. Walaupun di tangan STY pun kita sudah lebih baik ya, sudah baik ya, sudah berprestasi dan mempunyai progres yang sangat luar biasa, dan mungkin Patrick Kluivert akan melanjutkan ya kejayaan dari Sinteyong ini ya, memoles sedikit demi sedikit agar timnas Indonesia bisa lebih baik, dan semoga kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Dan apalagi kita banyak pemain-pemain naturalisasi kita yang sudah memberi sinyal kepada PSSI untuk dinaturalisasi ya. Apalagi kita sudah kedatangan calon pelatih dari timnas Belanda. Kemungkinan apabila Patrick Kluivert ini setuju ya, kemungkinan banyak datang pemain-pemain dari naturalisasi Belanda, tapi tidak mengesampingkan pemain lokal kita ya. Semua itu tergantung dari kebiasaan dari Patrick Kluivert dan juga PSSI ya. Siapa aja nanti yang dibawa, siapa aja yang dipanggil, bagaimana pendekatan dari Patrick Kluivert ini kepada pemain, itu nanti tergantung dari pelatih Kluivert ini sendiri teman-teman ya. Yang pasti ya, rekam jejak dari Patrick Kluivert ini sudah bisa dibuktikan ya. Semoga bisa menggantikan kejayaan dari Sinteyong ya, yang sudah 5 tahun melatih timnas Indonesia, dan bisa meneruskan perjuangan dari Sinteyong ya, dan tidak merubah apa yang sudah diterapkan oleh Sinteyong ya, oleh pelatih baru kita di timnas Indonesia kita nanti ya teman-teman ya. Oke, sedikit mengenai calon pelatih baru kita ya, yang digadang-gadang akan melatih timnas kita, yaitu Patrick Kluivert ya, pemain dari Belanda ya pada era 90 dan mempunyai rekam jejak yang sangat luar biasa ya. Ini dikontrak di selama 2 tahun, dan masalah gaji kita itu adalah ranah dari PSSI ya, tapi info yang beredar gaji sesuai dengan apa yang dimau oleh PSSI teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bisa kemana bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia teman-teman ya. Sekian dulu dengan gue Yudi, salam olahraga.